Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus salihat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Segala puji bagi Allah pemirsa, kita haturkan atas nikmatnya, atas nikmat dan hidayahnya kita kembali dikumpulkan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku TV One. Pada kesempatan siang hari ini pemirsa, kita akan mengangkat tema yang sangat dekat dengan keseharian kita, yang sangat dekat dengan apa yang kita lakukan setiap hari, bahkan hampir setiap waktu kita lakukan tanpa kita sadari, yaitu ketika kita mengupdate status atau ketika kita mengumbar masalah kita di media sosial. Hukum apa atau dampak apa yang kita rasakan, baik itu dampak terhadap diri kita ataupun orang lain atau bahkan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, tema besar kita yang akan kita angkat yaitu hukum mengumbar masalah di media sosial. Nah, insya Allah pemirsa kita akan bahas di kesempatan pada siang hari ini yang akan insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru kita. Alhamdulillah sudah hadir Kiai Haji Abdul Syukur dan juga Ustadz Soleh Mahmud atau Ustadz Solmed. Disiarkan dari Al-Ghazali Islamic Boarding School, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Inilah Damai Indonesiaku. Di segmen pertama ini pemirsa akan disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Syukur dengan subtema mengumbar masalah di media sosial, tanda keimanannya lemah. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadikas salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Guru kita tercinta Ustadz Soleh Mahmud, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau lihat orang soleh ya ini orangnya. Namanya Soleh. Ustadz Sofyan, alhamdulillah yang mengantarkan acara, juga ada Abah Kiai Haji Umar Fauzi, Abah Kiai Haji Ghazali, para asatid wal ustadzat dan anak-anakku, para santri Al-Ghazali Islamic Boarding School. Marhaban, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, siapa sih yang hidup tanpa masalah?
setingkat orang yang beriman sekalipun tetap diberikan ujian oleh Allah. Tinggal bagaimana dia menyikapi masalahnya. Bagi sebagian orang masalah itu tidak menjadi besar. Karena dia yakin ada yang maha besar yang akan menyelesaikan masalah-masalahnya. Kalau kita yakin kepada Allah yang maha besar, Allah maha segala-galanya. Lalu ketika ada sesuatu didatangkan kepada kita, kenapa kita tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau hari ini kita akrab dengan media sosial, lalu kita punya masalah dan kita umbar masalah kita di media sosial, pertanyaannya apakah akan menyelesaikan masalah? Jangan-jangan masalah baru akan muncul. Maka kita punya Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, ada masalah, ada ujian datang kepada kita. Maka tatkala kita mendatangi yang maha segala-galanya, insya Allah kita mampu menyikapi masalah-masalah itu. Guru-guru kita pernah berpesan, berani hidup, tak takut mati. Kalau takut mati, ya jangan hidup. Kalau takut hidup, mati sajalah. Allahu Akbar. Artinya apa? Hidup ini tidak akan lepas dari ujian-ujian. Dan ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi, bahwa Allah tidak memberikan beban yang kita tidak mampu memikulnya. Dunia Allah gulirkan. Ada nikmat, ada ujian, ada kesenangan, ada masalah menghampiri hidup kita. Tapi orang yang diberi masalah itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman akan bicara bagi orang-orang yang menghadapi masalah. Tidak sedikit orang yang ingin menyelesaikan masalah tapi salah arah. Ada orang punya masalah, dia bunuh diri. Dia kira mati menyelesaikan masalah. Padahal masalah yang lebih besar adalah setelah kematian. Yang tidak ada penolong bagi kita di alam kubur. Tidak ada tempat nikmat kecuali orang-orang yang di dunia beramal soleh. Di kubur mau minta tolong sama siapa? Apalagi saat sudah masuk ke alam akhirat. Pengadilan sesungguhnya. Tempat bagaimana kita mendapatkan hasil dari amal-amal kita di dunia. Ikhwatal iman, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita punya masalah di dunia dan mampu kita selesaikan, alhamdulillah, dan yakinlah itu atas pertolongan Allah. Jadi kalau ada orang punya masalah, dia sibuk dengan media sosialnya, sesungguhnya dia kurang yakin sama Allah. Dia berdosa tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ikhwah? Lihat, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar. Api itu panas membakar tapi tidak mampu membakar Nabi Ibrahim alaihissalam karena Nabi Ibrahim ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihissalam dilemparkan ke laut, ditelan oleh ikan dalam kegelapan. Tidak mungkin menurut logika dia akan selamat, tapi ternyata Allah Maha menolongnya. Maka sebesar apapun masalah kita, tatkala kita kembali kepada Allah, yakinlah selalu di situ ada jalan keluar. Dan ikhwah yang dimuliakan oleh Allah, dunia ini bukan kenikmatan, bukan tempat kenikmatan sejati. Ada saja musibah, ada saja masalah, dan itu sudah ada catatannya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Sudah ada catatannya. Jadi kita punya masalah, mengadulah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan tempatnya masalah kita diumbar di media sosial yang orang lain akhirnya tahu, bahkan bukan menyelesaikan masalah, jangan-jangan menimbulkan masalah baru.
Masya Allah, luar biasa sekali jazakumullah Kiai Abdul Syukur yang telah memberikan tausiah dan juga mengingatkan kita kembali betapa kita ketika kita mudah mengumbar masalah di media sosial, kita mengumbar masalah di tempat umum, itu justru menjadikan atau menambah masalah baru bagi diri kita. Bukankah setiap kehidupan ini adalah ujian dan itu merupakan peringkat atau penambahan derajat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita lulus ujian, maka insya Allah derajat kita akan dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimanakah kita ketika kita mendapatkan masalah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita dengan gencarnya atau dengan asyiknya mengumbar masalah kita di media sosial atau sebaliknya? Nah, Ustadz Solmed nanti akan menjelaskan di segmen kedua nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku. Pemirsa, di era digitalisasi, di era media sosial yang sudah sangat banyak dan sangat luas seperti ini, seringkali kita mengumbar masalah atau kita memberikan masalah-masalah kita di media sosial. Apakah ini layak bagi kita atau justru menjadikan dosa bagi diri kita? Insya Allah Ustadz Solmed akan menjelaskan kepada kita semua. Selamat mengikuti. Terima kasih Ustaz Sofyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Syukur yang tadi sudah menyampaikan ilmu nasihat kepada kita. Begitu juga Kiai Umar Fauzi, Kiai Ghazali beserta seluruh para guru yang ada di Pondok Pesantren Al-Ghazali. Semoga senantiasa beliau semuanya sehat walafiat, panjang umur. Amin ya Rabbal. Ustaz Sofyan, terima kasih, dan tentu pemirsa Damai Indonesiaku di mana saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kita dari berbagai persoalan dengan solusi yang dibenarkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang gak punya masalah malah bermasalah. Ini nyambung dari Kiai Abdul Syukur ini. Orang yang gak punya masalah malah bisa jadi bermasalah. Sakit masalah gak? Miskin masalah gak? Nggak punya kedudukan masalah nggak? Sebagian orang banyak menganggap itu masalah buat lo. Tapi Fir'aun hampir secara keduniaan nggak ada masalahnya. Istana gede, jabatan raja, sakit kagak pernah, duit banyak. Semua orang tunduk. Pada akhirnya jadi masalah. Apa masalahnya? Lahirlah kesombongan hati. Ana rabbukumul a'la. Mau tahu siapa Tuhan? Nih saya Tuhan yang paling tinggi. Kata Fir'aun. Tuhan itu menghidupkan, mematikan. Apa engkau bisa? Wahai Fir'aun. Bisa, kata dia. Wah, gak mau kalah dia. Bagaimana cara engkau menghidupkan dan mematikan? Panggil 2 orang datang ke sini, kata Fir'aun. Yang satu, saya gak penggal kepalanya, hidup dia, begitu. Yang satu, nah saya penggal, mati dia. Sayalah yang menghidupkan dan mematikan. Eng ing eng, begitu. Bayangin coba, gak mau kalah dia. Allah menghidupkan, mematikan, dia juga menyebut dirinya menghidupkan, memati. Ya cuman gak ada yang berani protes juga. Iya aja semua. Masalah. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan masalah kepada kita, bisa jadi cara Allah menyelesaikan masalah seseorang. Dikasih ban kempes, masalah gak? Kalau gak kempes, ketiban longsor ente di depan.
Dikasih terlambat berangkat sampai ke bandara. Masalah bukan? Kalau mungkin tepat waktu, jangan-jangan ikut rombongan kematian. Pesawatnya hilang, pesawatnya jatuh, pesawatnya terbakar. Jadi saat orang mendapatkan masalah, sabar. Ini ujian. Bisa jadi Allah ingin menyelamatkan kita dari musibah yang besar. Makanya ulama-ulama kita dulu, nabi-nabi kita dulu, rasul-rasul kita dulu. Itu kalau dapat masalah, gak pernah marah. Nabi Ayub anaknya pada meninggal, bininya kabur, diusir dari kampung halaman. Kena penyakit 8 tahun, dalam riwayat lain 16 tahun. Cuman mau ngomong minta sembuh aja malu. Karena udah kebanyakan dikasih sehat sama Allah. Boro-boro mau curhat sama tetangga. Curhat sama orang, mau ngomong ke Allah aja malu. Sakit sama sehat, lebih banyak sehatnya. Coba kita. Lu, gue. Sakit apa yang gak jadi status? Ampe sakit hati jadi status. La ilaha illallah. Padahal gak ada yang besuk. Ada orang, nih gue datang nih, bawain buah. Kenapa? Kan lu sakit hati. Yang kata orang lebih sakit dari sakit gigi. Hati-hati. Belum tentu curhatan sakit hati kita menambah kebahagiaan, menjadi obat dari setiap komentar. Bisa jadi justru semakin menambah sakit. Karena orang ini kebagi-bagi. Ada yang emang dia berempati, senang lihat orang senang, susah lihat orang susah. Emang ikut Nabi. Ketemu yang begini, aman. Tapi kalau ketemu orang yang hasad, seneng lihat orang susah. Susah lihat orang seneng. Kamu curhat nih sama temen kamu. Bener-bener. Masa aku dihianatin. Begitu aku datang katanya ada cewek lain. Apa kata teman kamu yang sebelah? Dalam hatinya, oh ya, berarti gue punya kesempatan dong. Alhamdulillah kalau dia putus, makan tuh curhat. Wasyawirhum fil amri, wasyawirhum fil amr. Itu memang perintah Allah. Artinya boleh orang curhat, boleh orang musyawarah. Ame siapa? Ame yang benar-benar paham sayang. Kalau di medsos kan akun palsu banyak. Psikolog bukan. Guru BP bukan. Sekolah kagak. Terus kita curhat di medsos. Yang mau diambil apaan solusinya? Iya. Betul gak? Silahkan bermusyawarah tapi sama yang benar-benar paham. Itu memang perintah. Tapi sama yang benar-benar paham. Boleh. Ada masalah datang ke guru BP, cerita ada masalah apa di sekolah. Orang tua murid, ada persoalan apa dengan guru-guru? Persoalan apa dengan anak-anaknya? Ada badan organisasi di sekolah. Enggak perlu kita cerita keluar. Enggak dapat solusi, nambah masalah, diojok-ojok, pindah sekolah, bayaran lagi, daftar ulang lagi, bengek. Nah, musyawarah dah ya dalam segala urusan-urusan yang memang bisa dimusyawarahkan kepada orang yang tepat. Baik, Masya Allah luar biasa sekali apa yang disampaikan Ustadz kita, Ustadz Solmed tadi. Betapa kita diingatkan kembali, jangan sembarang mengumbar masalah. Betapa kita diingatkan kembali Nabi kita, Nabi Ayub. Mengadu saja kepada Allah itu malu karena dibandingkan dengan nikmat sehat yang telah diberikan itu sangat luar biasa sekali. Namun berbeda sekali dengan kita ketika kita sangat mudah sekali mengadu. Bahkan mengadu, mengumbar masalah kita di media sosial itu sangat gampang sekali. Namun justru
tidak kita sadari itu justru menjadikan masalah baru bagi kita. Nah, pertanyaannya ini saya yakin yang hadir di sini, para jamaah di sini, para santriwan dan santriwati, ini mungkin banyak sekali Ustadz yang mengumbar masalah. Ini kita akan bahas, kita akan perdalam di sesi dialog kita di segmen 3 dan juga 4 nanti. Tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, kita kembali di Damai Indonesiaku dan seperti yang tadi disampaikan oleh guru-guru kita tadi dan sesuai juga dengan tema besar kita yaitu hukum mengumbar masalah di media sosial. Kebetulan yang hadir di sini juga para santriwan dan santriwati, ini saya yakin banyak sekali yang mengumbar masalah lewat media sosial, nanti kita akan perdalam. Terutama saya persilahkan terlebih dahulu santriwati kita dari Adinda Maisaroh yang insya Allah akan memberikan pertanyaan. Silakan boleh berdiri, Ustadz Kiai Abdul Syukur dan juga Ustadz Solmed nanti akan menjawabkan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maisaroh. Ustaz, saya mau nanya, bagaimana sikap kita jika teman kita sering update status tentang ibadahnya? Kasih Ustaz. Baik, silakan Yai Syukur. Update status Tentang ibadahnya tentang begitu ya. ibadahnya. Doakan saja semoga ibadahnya ikhlas dan Allah terima. Kita nggak boleh juga menilai suudzon juga ya. Kalau ada orang mengupload kemudian menyampaikan update status tentang ibadahnya, itu urusan hati dia dengan Allah. Tapi kalau kita yang mengupload, kita yang membuat status, hendaklah berhati-hati. Kalau ada keraguan, khawatir nanti ada ria, ada ujub, apalagi sengaja kita sum'ah gitu ya, supaya orang lain pada tahu jam 3, waduh udah dapat 8 rakaat nih. Setengah 4, alhamdulillah udah dapat setengah juz. Jam 4, alhamdulillah saya udah siap-siap berangkat ke masjid. Sebenarnya bagus sih. Tapi bagi kita hati-hati disusupi, tersisipi oleh ria dan ujub. Tapi kalau itu orang lain, kita tidak perlu berprasangka buruk. Mudah-mudahan itu justru menjadi motivasi buat kita. Wallahu a'lam. Baik begitu, Adinda Maisaroh mudah-mudahan terjawab. Ustadz Kiai Abdul Syukur telah memberikan jawabannya. Berikutnya saya ke Pak Arief yang siap dengan pertanyaan. Silakan Pak Arief. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sekarang ini kan zamannya zaman media sosial. Jalan-jalan update status, curhat update status, dan lain sebagainya ya. Nah oleh karena itu, menurut Ustadz, bagaimana kiat-kiatnya kita mendidik anak dalam menggunakan media sosial secara bijak menurut Islam? Karena sekarang ini anak kecil aja sudah pegang HP, dimodalin HP. Kalau zaman dulu waktunya sore ngaji, ya sekarang waktunya sore bukan ngaji, waktunya sore pegang HP. Nah itu mohon penjelasan Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Solmed, nanti mungkin bisa saya tambahkan selain mendidik anak-anak, mungkin mendidik diri kita sendiri ya untuk tidak sering-sering gampang mengupdate status nih. Silakan Ustadz Solmed. Iya, kita tidak bisa menghindar dari zaman ini. Memang sudah begini zamannya. Dan akhirnya kita harus berdamai dengan zaman yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ilmu pengetahuan. Yang dulu belum ada telepon, yang dulu belum ada HP, yang dulu belum ada internet, yang dulu harga HP mahal, dulu harga kuota mahal, sekarang murah, diobral, penuh diskon, banyak bonus dan lain-lain sebagainya. Di satu sisi ini karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah membuka informasi dunia seluas-luasnya lewat media sosial, lewat internet. Mau HP aja juga bisa ketemu. Mau tentang kejahatan, tentang kemaksiatan, tentang dosa dan lain-lain sebagainya yang sudah pada paham, udah maklum. Udah sering mungkin kita lihat, sempat ngelengos, set. Penasaran apaan sih itu?
Mumpung ada kuota, mumpung belum diblokir dah. Godaan. Maka iman itu perlu ditanamkan, Pak. Jangan sampai salah menggunakan, ini bahaya. Tidak pakai medsos, kita ketinggalan berita. Nah, media sosial harusnya meluaskan jaringan sosial, tidak menjadikan kita ansos. Justru makin antisosial, makin kayak hidup. Ngumpul nih reunian, 200 orang, 200-nya main HP. Ngobrol kagak. Ada tersedia makanan, main HP juga. Padahal ini momen besar, kalau mau main HP di rumah aja lu pada mau ngapain lu kumpul-kumpul ngabisin duit. Medsos jadi ansos, ini juga problem. Harusnya meluaskan jaringan, menambah ilmu pengetahuan, menambah income ekonomi yang begitu luas sudah Allah berikan. Termasuk adik-adik ya, mungkin gak perlu datang ke kampus nanti kalau mau lulus, cukup cari informasi lewat internet. Dulu kan nunggu brosur, ente kalau mau dapat info, gue mau cari brosur nih, jalan nyari brosur, informasi kampus mana nih yang nerima A, B, C, D, E. Sekarang enggak, cukup dari medsos udah ada nih, gue mau cari nih lewat aplikasi ini loh, wah asik deh. Nah, pemahaman yang penting dan perlu diinformasikan kepada anak-anak kita. Jangan sampai Ustadz, itu kejadian itu kemarin ada berita anak 16 tahun ya. Bakar rumah, gara-gara gak dikasih HP. Masya Allah. Ada beritanya, dibakar rumah emak bapak, anaknya cuma satu, dia doang. Emak bapaknya cuma satu, dia doang tuh emak bapak. Rumahnya cuma satu, angus terbakar, gara-gara gak dikasih HP. Buat apa tuh HP? Buat main game. Gak dibagi duit, buat beli pulsa, kuota. Top up. Ya. Orang tuanya ditikem. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga kita terhindar dari sikap-sikap demikian. Dan saya kembali ke jamaah yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Ibu Eki. Yang ini sepertinya rajin banget nih update status. Boleh berdiri Bu Eki. Silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibunda Eki dari Santri Al-Ghazali. Ustadz, bagaimana cara mengelola hati kita sebagai perempuan agar tidak terpancing untuk sedikit-sedikit update status tentang kehidupan kita, terlebih masalah kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya justru dengan kita update status itu justru semakin ada kayak kelegaan gitu kayaknya. Nanti dijawab nanti Ustadz dan juga Kiai, nanti kita akan break terlebih dahulu, tetaplah di Damai Indonesiaku. Usai jeda kami akan kembali. Baik pemirsa, Anda kembali di Damai Indonesiaku dengan tema besar kita, hukum mengumbar masalah di media sosial. Seperti tadi pertanyaan Ibu Eki, sepertinya nggak lega begitu kalau kita nggak update sosial, update status di media sosial. Silakan ya Syukur dijawab terlebih dahulu. Ya, Bunda, ini juga mungkin bukan hanya wanita ya. Kadang-kadang kita juga gatel juga. Pengen update status, pengen diakui secara sosial, kita ini bukan makhluk asing begitu. Nah, terus gimana? Pertama, saya kira kita bicara tentang manfaat. Apakah yang kita buat itu statuskah atau upload sesuatu itu, apakah kira-kira ada manfaat? Karena kalau ada manfaat, insya Allah mendatangkan pahala dan mendapat berkah. Kan sekarang kita suka sharing ilmu ya, sharing ilmu kemarin tentang puasa, kemarin tentang Syawal dan lain sebagainya. Saya kira selama itu ada manfaatnya, itu akan menjadi kebaikan. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Kita bukan pengarang buku, tapi kita juga bisa menjadi seorang pengupdate status. Asalkan update statusnya yang positif. Dan saya juga sering melakukan itu. Kenapa? Yang penting adalah manfaat. Yang kedua, jangan sampai isinya adalah isi yang ada kebohongan, yang isinya akan melukai hati orang lain.
Kalau memang banyak orang yang lapar kita tahu, jangan sampai kita membuat sesuatu yang mengenyangkan kita melukai hati orang yang lapar. Kita memang bahagia, tapi boleh jadi kebahagiaan kita melukai juga hati orang lain. Kita pun harus bijak di situ. Lalu bagaimana supaya kita nggak gatel-gatel amat gitu. Saya kira sibukkan diri kita bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik kita ini apakah melakukan sesuatu diterima oleh Allah atau tidak. Daripada status kita ini adalah hanya pengakuan secara sosial. Pertanyaannya, apakah kita diakui oleh Allah? Update-lah status kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menerima salat kita adalah Allah, bukan makhluk Allah. Yang memberi pahala kepada kita adalah Allah, bukan makhluk Allah. Yang menilai sesungguhnya adalah Allah, kita bukan mencari penilaian-penilaian di mata makhluk Allah. Kalau kita sudah pegang itu, biasanya kita akan lebih berusaha bijak apa yang mesti kita tuliskan, apa yang mesti kita upload, atau cukup kita dan Allah saja yang merasakan itu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, kita nggak perlu update status pun, Allah lebih tahu. Yang terlebih adalah kita mengupdate hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang terpenting. Masya Allah, luar biasa sekali jawaban dari Kiai Abdul Syukur. Dan selanjutnya saya ke santri yang sudah siap dengan pertanyaannya. Ada Adinda, adik kita. Alif, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif. Ustadz, saya mau nanya, apakah setiap yang kita tulis di medsos akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat nanti? Terima kasih. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik ini pertanyaannya Ustaz Solmed. Apakah ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Silakan Ustaz Solmed. Kalau setiap kejahatan punya konsekuensi, setiap berita buruk, setiap berita bohong, ada sanksi. Maka setiap kabar baik, setiap berita yang bagus, setiap informasi yang manfaat, pasti juga ada rewardnya, ada penghargaannya. Berbagai macam penghargaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada jariah di sana yang terus mengalir sampai hari kiamat, sepanjang tulisannya manfaat, disebarkan, dibaca, terus bahkan ada yang mengamalkan. Kebayang betapa kagetnya orang yang hidup zaman sekarang, umurnya kagak panjang, umurnya pendek-pendek, tapi pahalanya bisa jadi mengalahkan orang-orang dulu yang usianya panjang, mengalahkan orang-orang dulu yang umurnya begitu panjang. Kenapa? Karena saking mudahnya sekarang orang cari pahala. Bikin status yang bikin orang senang, bikin orang ingat Allah, niatnya ikhlas. Berapa banyak orang yang kemudian tergerak untuk ikut dengan status kita. Contoh, ada orang yang kadang lupa, lalai dengan umroh, haji, tahajud, baca Quran. Yang penting niatnya cakep karena Allah. Bikin status, niat syiar, niat dakwah. Tahu-tahu keinget, ya Allah, umroh udah bisa. 2 tahun orang nungguin. Udah bisa umroh, alhamdulillah. Pada daftar penuh. Ini umroh nih, ini tahun. Kebayang gak tuh pahala orang yang umroh tadi tuh. Atas petunjuk kebaikan yang kita update. Tuh pahalanya Allah kasih. Modalnya cuma sekali berangkat. Tapi untungnya ribuan orang dari yang berangkat karena informasi update status kebaikan saat kita umroh misalnya. Tapi yang penting hatinya mesti cakep. Setan itu bikin kita tuh si malakama. Ya, dimakan mati bapak, nggak dimakan mati ibu, istilahnya begitu. Serba salah. Itu setan. Tujuan setan, Anda jangan sampai berbuat baik. Bisa jadi hati dibikin was-was. Ntar kalau gua kasih tahu, awas ria. Sum'ah, ujub, enggak jadi dia berbuat baik, kata setan, cakep, emang itu tujuan gue biar lu gak bantuin? Emang itu tujuan gue biar lu gak kasih tuh anak yatim? Bergerak dengan hati jelek, amalnya rusak. Maunya setan. Takut amal rusak, kagak jadi bergerak.
emang maunya setan. Terus aku piye? Terus kitanya maunya bagaimana? Latih terus, saat datang nih, set, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Gak apa-apa. Beda antara niat sama lintasan. Kalau lintasan tuh begitu gak sih? Ya Allah, emang gue baik nih, astagfirullahaladzim. Itu lintasan. Beda dengan kita udah pasang niat, wah, duit belum ada udah pasang niat emang. Pokoknya kalau gue menyuruh biar gue terkenal, biar gue dipuji, itu niat. Tapi kalau lintasan, kadang-kadang manusiawi. Saat kita membantu orang, terus kita berharap kayak pengen dipuji, set, buang tuh lintasan dengan astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sebab kalau tidak, Anda gak akan pernah berbuat baik di dunia ini. Gak ada orang mau berbuat baik. Gak ada, takut riak, gak jadi. Mau bantu, takut ntar dibilang sombong, gak jadi. Ntar takut disangka riak, gak jadi juga. Terus mau ngapain di dunia? Berbuat ini setan demen, gak berbuat setan demen lagi. Nah jadi jangan ikut mainan setan. Ikut mainan Nabi SAW, ikut arahan para ulama, saat ada lintasan yang bikin hati rusak, segera ingat Allah. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, luar biasa sekali, pembahasan yang sangat menarik sekali, tidak selesai 1 jam kalau kita membahas masalah ini, terutama di media sosial. Mudah-mudahan setelah ini kita akan meminta doa kepada guru-guru kita, agar kita dilembutkan hati kita untuk tidak mudah mengumbar masalah kita di media sosial, namun justru sebaliknya kita mudah mengumbar curhatan-curhatan kita, atau aduan-aduan kita dan doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz Abdul Syukur nanti akan berdoa atau memimpin doa untuk kita semuanya. Mewakili kru yang bertugas, saya Muhammad Sofyan pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami. Ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah seluruh dosa kami. Ya Allah, maafkan semua kesalahan kami, baik tulisan, ucapan, perbuatan. Kami mohon ya Allah, wahai Engkau yang maha menerima taubat lagi maha mengampuni, ampunilah kami. Ya Allah, ampuni dosa-dosa ibu ayah kami, guru-guru kami, keluarga kami. Ya Allah, bimbing hati, pikiran, perbuatan kami, sehingga kami mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, cerdaskan hati kami, cerdaskan pikiran kami, cerdaskan perbuatan kami, agar hanya kami melakukan yang Engkau ridhai. Jauhkan kami dari segala keburukan ya Allah. Ya Allah, golongkan kami semua hamba-hamba yang akan mendapatkan surga-Mu. Selamatkan dari murka-Mu ya Allah. Ampuni seluruh kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup apalagi yang telah wafat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.